Halo semuanya, siswa-siswi kelas 12 MIPA Matematika Peminatan. Om Swastiastu, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Oke, hari ini hari pertama kalian belajar bertemu dengan Matematika Peminatan. Untuk hari ini saya akan menginformasikan materi-materi di semester 1 dan 2. Kenapa? Karena waktu kalian di semester 2 itu sangat sempit. Jadi kalau bisa akan kita selesaikan di semester 1 ini. Oke. Untuk penilaiannya sendiri di pembelajaran online ini, yang pertama akan saya nilai melalui absensi. Jadi kalau bisa harus selalu hadir, dan jika tidak hadir harus ada keterangan baik sakit ataupun izin. Oke, yang kedua itu catatannya lengkap dan rapi. Kalian bisa menggunakan catatan di kelas 11 ataupun yang baru, dan catatan ini tidak boleh digabung dengan catatan mapel lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tugasnya itu harus lengkap dalam artian setiap saya memberikan tugas, kalian mengumpulkan, nggak ada tugas yang tidak dikumpul, dan kalau bisa pengumpulannya tepat waktu. Untuk tugas sendiri di buku tugas, dan tidak boleh dicampur dengan mapel lainnya. Kemudian yang keempat adalah aktif, baik bertanya dan menjawab. Yang kelima, jika ada kuis dan ulangan nantinya, yang dinilai adalah kejujuran kalian. Oke, nilai memang penting, tapi yang saya utamakan adalah kejujuran kalian. Dan yang terakhir, yang keenam adalah karakter, baik dari sopan santun dan juga tanggung jawab. Tanggung jawab di sini luas, bisa termasuk disiplin dan juga mandiri. Oke. Next, untuk materi yang akan dibahas di semester 1 dan 2 ini. Yang pertama itu ada limit fungsi trigonometri, kemudian yang kedua turunan fungsi trigonometri. Lalu di semester 2 itu aplikasi turunan fungsi trigonometri dan juga peluang dan statistika. Tapi saya usahakan untuk materi semester 2 akan bisa selesai di semester 1. Ya, kalau bisa. Oke? Nah, yang akan kita bahas di hari ini tuh adalah limit fungsi trigonometri. Kalau nggak salah di kelas 11 itu kalian sudah pernah belajar tentang limit fungsi aljabar ya. Sebenarnya limit itu apa? Ada yang tahu? Oke, pengertian limit. Nah, ini gambar siapa yuk? Ini adalah gambar Marc Marquez. Oke, yang nonton mungkin MotoGP kemarin di hari Minggu ya, kalian bisa lihat dia terjatuh. Jadi awalnya sempat dia di posisi pertama, kemudian dia keluar dari sirkuit, kemudian dia masih berusaha, kemudian dia bisa menyalip yang lain-lain dari posisi 17, itu dia salip lagi sampai ke posisi 3, dan di lap berapa ya, 22 kalau nggak salah, hampir menuju finish, jadi dia jatuh gitu. Jadi udah awalnya keluar sirkuit, kemudian dia udah usaha, dan pada akhirnya dia jatuh di posisi dia ketiga. Oke, jadi dia hampir sampai dengan predikat juara, tapi ternyata jatuh. Nah, apa sih hubungannya dengan limit si Marc Marquez ini? Ganteng nggak sih? Ganteng lah. Oke, jadi Marc Marquez tersebut mengendarai sendirian dan meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang, ya kan? Dia peringkat 3 waktu itu. Lalu nasib tragis menimpanya ketika mendekati atau hampir tiba di garis finish. Tiba-tiba dia terjatuh ya, dan motornya mengalami kerusakan parah. Jadi si Marc Marquez itu tidak dapat masuk garis finish dan tidak mendapat podium. Tapi di sini Marc Marquez itu hampir masuk garis finish, tapi tidak pernah masuk garis finish, ya kan? Karena dia jatuh. Lalu apa hubungannya hampir atau mendekati dengan matematika? Ya, apa yuk? Jadi dalam matematika hampir atau mendekati itu dinamakan limit gitu, dan materi yang akan dipelajari dalam bab ini adalah limit. Ini adalah pengertian limit. Jadi dalam matematika hampir atau mendekati dinamakan limit,
Limit berasal dari bahasa Inggris yang berarti mendekati. Jika X mendekati 0, artinya nilai X itu hanya mendekati nilai 0, tetapi tidak pernah bernilai 0. Ya, sama seperti Mark Marquez tadi, mendekati finish, ya kan? Mendekati finish tapi tidak pernah sampai finish. Kan? Limit merupakan konsep dasar atau pengantar dari turunan. Dari turunan atau diferensial ya. Dan integral pada kalkulus. Oke, ini dia pengertian limit fungsi trigonometri. Apabila fx merupakan fungsi yang membuat perbandingan trigonometri, jadi limit x mendekati a, fx disebut limit fungsi trigonometri. Jadi kalau misalkan fx-nya itu bisa sin, cos, tan, tau kan trigonometri sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangan, kayak gitu kan. Tangan ya, bukan kangen, tangan. Oke. Jadi kalau fx-nya itu trigonometri, jadi limit x mendekati a fx itu disebut limit fungsi trigonometri. Jadi contoh limit fungsi trigonometri itu ada di situ, ada di bawah. Itu ada contoh 1 dan 2. Jadi fx-nya itu kan trigonometri ya. Jadi sin x kurang cos x, itu kan sin x kurang cos x itu udah trigonometri, berarti itu namanya limit fungsi trigonometri. Habis itu yang kedua, fx-nya itu adalah sin x per x. Oke, jadi limit x mendekati 0 sin x per x itu namanya limit fungsi trigonometri, kayak gitu. Untuk x mendekati a-nya itu boleh apa aja ya, boleh pi itu kan derajat di sini dipakai. Kalau trigonometri kan ada derajat 30, 45, 60, 90 gitu. Kemudian bisa 0. Ya kan? Oke. Kemudian kita akan bahas mengenai rumus limit fungsi trigonometri. Oke, ini santai aja. Jadi ini adalah bukan contoh, ini adalah rumus-rumusnya. Kalian bisa lihat, dan kemudian ada contohnya juga di samping. Ada 3 rumus di sini mengenai sin. Jadi kalau misalkan ada limit x mendekati 0, jadi ingat ini limit x mendekati 0. Oke, semuanya kan kalau kalian lihat 1, 2, 3 itu x mendekati 0 ya. Jadi x mendekati 0 sin mx per nx sama dengan m per n. Oke, kalian lihat koefisiennya. Kalian lihat koefisiennya di situ. Itu adalah jawabannya. Jadi kalau misalkan yang satu itu contohnya adalah limit x mendekati 0 sin 3x per 2x. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Itu aja, simple. Kemudian yang kedua, limit x mendekati 0 nx per sin mx sama dengan n per m. Kalian lihat koefisien-koefisiennya itu yang diambil sebagai jawaban. Jadi contohnya limit x mendekati 0 2x per sin 3x sama dengan 2 per 3. Yang nomor 3 itu ada limit x mendekati 0 sin mx per sin nx sama dengan m per n. Contohnya juga kalian bisa lihat di sana, di sebelah kanan. Jadi limit x mendekati 0 sin 3x per sin 2x sama dengan 3 per 2. Koefisien-koefisiennya tuh yang diambil. Jadi ini bisa kalian catat untuk rumus limit fungsi trigonometri beserta contohnya. Oke, catat di buku catatan. Next, ke contoh ke rumus limit fungsi trigonometri 4, 5, dan 6. Sama seperti tadi sin, sekarang tan. Oke, nggak panjang lebar, ini kalian bisa catat dulu aja. Di buku catatan kalian rumus limit fungsi nomor 4, 5, dan 6 ini beserta contohnya. Oke, bisa di pause atau kalian screen capture. Dan kita lanjutkan ke 7 dan 8. Nah, ini sin dan tan, hubungannya antara sin dan tan. Jadi kalau misalkan ada limit x mendekati 0 sin mx per tan nx sama, yang diambil adalah m per n. Jadi contohnya limit x mendekati 0 sin 4x per tan 3x, yang diambil adalah 4 dan 3-nya itu. Jadi sama dengan 4 per 3. Kemudian limit x mendekati 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b. Jadi diambil juga koefisiennya. Contohnya limit x mendekati 0 tan 5x per sin 4x, diambil 5 dan 4-nya jadi 5 per 4. Oke, itu aja. Jadi kalian bisa catat dulu rumus limit
fungsi trigonometri dari 1 sampai ke 8 beserta contohnya. Catat di buku catatan. Nah, ini latihannya. Ingat, ini latihan, bukan tugas. Jadi ini latihan kalian. Setelah kalian mencatat tadi dan mendengarkan informasi dari penjelasan tadi, kalian bisa latihan dulu mandiri, secara mandiri. Kalian coba deh, coba bisa atau enggak ya, kayak gitu. Coba sendiri, entah kalian bisa nomor 1 aja, nomor 2 aja, nomor 3 aja, atau nomor 4 aja, it's okay, gak masalah. Ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini sebagai latihan kalian aja untuk awal mula, untuk dasar-dasarnya. Jadi coba aja. Oke, kalau misalkan kalian coba, nanti kalau bisa langsung foto dan kirim ke personal WA saya. Oke. Jadi ini bukan tugas, hanya latihan kalian. Jadi hanya saya biar tahu kalian paham atau enggak sama materi ini. Jadi nanti akan dijelaskan kembali di pertemuan selanjutnya. Oke. Bisa di screen capture untuk biar kalian bisa lihat soalnya untuk latihan. Oke. Udah segitu aja materi hari ini. Kalau misalkan ada yang kurang paham bisa didiskusikan. Oke, saya tutup dengan Paramasanti Om Santi 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 Om.